Film KKN di Desa Penari telah tayang di bioskop sejak tanggal 30 April 2022. Dan menariknya, film yang disutradari oleh Awi Suryadi ini berhasil menjadi tontonan yang paling menyita perhatian publik. Terbukti baru beberapa hari dirilis sudah membius jutaan penonton. Maka dari itu tidak heran jika kemudian banyak penonton yang penasaran perihal fakta-fakta di balik pembuatan film KKN tersebut. Berikut beberapa fakta di balik pembuatan film KKN di Desa Penari. Diadaptasi dari novel yang diangkat dari kisah nyata. Rupanya film KKN di Desa Penari ini diadaptasi dari sebuah novel yang diangkat dari kisah nyata, di mana fenomena tersebut terjadi pada tahun 2009 silam. Yang kala itu terdapat 14 mahasiswa melakukan kuliah kerja nyata, terletak di salah satu daerah yang berada di Jawa Timur. Namun tidak diterangkan secara jelas di mana letak desa itu sebenarnya, hanya saja menggunakan inisial P, yang kemudian membuat warganet beranggapan jika daerah tersebut adalah satu lokasi di Jawa Timur yang dianggap keramat. Namun yang jelas penulis novel KKN di Desa Penari yang menyebut namanya sebagai Simple Man menceritakan jika sekelompok mahasiswa yang menjalankan KKN di daerah tersebut tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan mulus, sebab mereka dihadapkan dengan sebuah peristiwa horor yang pada akhirnya tugas dari kampusnya itu berakhir dengan tragis. Penulis asli masih misterius. Hingga detik ini penulis KKN di Desa Penari masih menjadi sebuah misteri dan membuat penikmat novel serta film tersebut jadi bertanya-tanya akan sosok di balik suksesnya film yang berbau horor itu. Diketahui sejauh ini penulis aslinya hanya menyebutkan nama Simple Man, sehingga tak heran jika kemudian membuat orang jadi kesulitan untuk mengenali identitas yang sebenarnya. Jumlah tokoh dalam KKN tidak sesuai fakta. Film KKN di Desa Penari memang diambil dari kisah nyata, namun pada hakikatnya tidak semuanya sesuai dengan fakta. Buktinya jumlah tokoh dalam film tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada. Terdapat 6 tokoh saja, yaitu Widya, Nur, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Sedangkan dalam cerita yang sesungguhnya terdapat 14 mahasiswa yang terlibat dalam kejadian misteri dan horor itu. Namun kendati demikian, Simple Man sebagai penulis mengklarifikasi jika Mbak Widya sebagai salah satu orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut, meminta padanya untuk mengumpulkan semua poin, mulai dari universitas, desa, hingga bagaimana proses untuk menuju ke tempat tersebut. Tembus 3 juta penonton hanya dalam waktu 3 hari. Di tengah ketatnya persaingan industri perfilman tanah air, film KKN di Desa Penari masih menjadi dari bagian tontonan yang cukup banyak mendapat apresiasi dari para penikmat film. Bahkan hanya dalam rentang waktu 3 hari saja telah tembus 3 juta penonton. Atas pencapaian yang sangat fantastis itu membuat Adinda Thomas sebagai salah satu pemain film tersebut mengaku tak menyangka akan mendapat sambutan yang luar biasa dari penonton. Dirilis 2 versi dan penayangannya ditunda 2 tahun. Film KKN di Desa Penari telah rampung sejak tahun 2019 dan dijadwalkan akan ditayangkan pada 19 Maret 2020. Namun rupanya pandemi COVID-19 mengacaukan segalanya. Bahkan hingga tahun 2021, pandemi COVID pun tidak kunjung usai, hingga membuat pemerintah melarang semua bioskop yang akan dioperasikan. Alhasil penayangan film tersebut gagal kembali setelah 2 tahun penayangannya ditunda. Pada akhirnya film KKN berhasil dirilis pada tanggal 30 April 2022. Dan menariknya lagi adalah rumah produksi MD Picture menayangkan film tersebut dalam 2 versi pada satu momen peluncuran yang sama. Pembuatan film KKN mencapai 15 miliar. Ternyata tidak tanggung-tanggung biaya produksi film KKN yang digelontorkan.
Menurut Manoj Punjabi, selaku bos MD Picture, jika pihaknya menghabiskan biaya sebesar 15 miliar, itu pun hanya digunakan untuk membayar para pemain, tukang syuting, dan menyewa peralatan yang berkualitas tinggi. Salah satu alat berkualitas tinggi yang dimaksud adalah anamorphic lens, di mana lensa tersebut digunakan untuk mengambil gambar film KKN di Desa Penari guna menghasilkan tayangan yang maksimal dan memberikan pengalaman yang berbeda. Pihaknya berani menggelontorkan dengan jumlah fantastis. Di samping itu juga Manoj menyebutkan film tersebut masuk dalam 3 besar dalam produksi MD Picture dengan biaya termahal.